Halo Bonsai, ketemu lagi di Nisapedia. Bonsai dan ayah belum siap punya anak lagi kah? Atau ingin menjaga dulu jarak kelahiran? Atau rasanya jumlah anak saat ini sudah cukup? Nah, simak yuk metode-metode kontrasepsi yang bisa dipilih agar tercapai sesuai tujuan yang diinginkan. Jangan lupa subscribe dulu dan nyalakan tombol lonceng untuk notifikasi. Setiap pasangan memiliki perencanaan jumlah anak serta jarak kehamilan. Pengaturan ini biasa dinamakan dengan keluarga berencana atau KB. Cara kerja alat KB atau kontrasepsi ini beragam. Ada yang bekerjanya dengan menghambat ovulasi, ada yang melumpuhkan kemampuan sperma dalam membuahi, ada yang menghalangi pertemuan sel telur dan sperma, atau ada juga yang menghambat terjadinya implantasi atau penempelan embrio ke dinding rahim. Tujuan masing-masing dalam menggunakan KB atau kontrasepsi ini tentunya berbeda-beda. Menurut alasan penggunaannya dibagi menjadi 3, yaitu menunda, menjarangkan, atau mengakhiri kesuburan yang memungkinkan hamil kembali. Nah, kita coba kenali beberapa jenis kontrasepsi ini. Alat kontrasepsi yang pertama adalah kondom. Ini adalah alat kontrasepsi yang terbuat dari bahan lateks atau bahan alami. Dipasang pada penis sebelum dimulainya hubungan suami istri. Cara kerjanya sangat simpel, dengan menghalangi bertemunya sperma dan sel telur dengan cara menempatkan sperma di ujung selubung kondom yang menonjol. Kelebihannya, selain sebagai alat kontrasepsi, kondom juga menjadi pilihan dalam mencegah penularan infeksi menular seksual. Kelebihan yang lain adalah pada kemudahan didapatkannya dan juga murah. Namun, harus ada persediaan, sekali pakai, dan kadang juga robek. Kemudian, perlu juga penggunaan yang tepat waktu, karena tingkat kegagalannya cukup tinggi bila terlambat memakainya. Alat kontrasepsi yang kedua adalah intrauterine device atau IUD. Dalam bahasa Indonesia disebut sebagai alat kontrasepsi dalam rahim atau AKDR. Zaman dulu biasa dikenal dan lebih akrab disebut sebagai spiral. Ini adalah alat kontrasepsi yang dimasukkan ke dalam rahim. Terbuat dari plastik yang dililit tembaga dengan waktu penggunaan antara 5-8 tahun. Cara kerja IUD ini adalah mencegah masuknya sperma ke saluran tuba, sekaligus menyebabkan reaksi radang yang menghambat penempelan embrio ke dinding rahim. Tingkat keberhasilannya mencapai 99% loh, dan pemasangannya praktis, ekonomis, Bonsai juga bisa kembali subur segera sesaat setelah IUD-nya kembali dibuka. Dan IUD tidak mengganggu produksi ASI. Terutama bagi bonsai yang sedang menyusui cocok nih. Kerugian dari IUD ini adalah kadang bisa lepas sendiri, terutama jika ukurannya tidak pas dengan ukuran rahim. Dan tidak disarankan pada bonsai yang sering mengalami keputihan atau sedang dalam pengobatan infeksi menular seksual. Bonsai akan tetap mens, namun dengan durasi yang lebih lama dan lebih banyak. IUD ini sebenarnya bisa dipasang kapan saja. Namun memang paling nyaman dipasang saat haid sudah hampir selesai. Metode kontrasepsi yang berikutnya adalah implan atau susu KB. Ini adalah metode KB yang berbentuk seperti kapsul dengan jumlah bervariasi 1-6. Bentuknya seperti korek api kecil, lalu dipasang di bawah kulit pada lengan atas bagian dalam. Di dalamnya terdapat hormon progesteron yang menghambat terjadinya ovulasi dan menyebabkan selaput dalam rahim tidak siap menangkap hasil pembuahan, serta mengentalkan lendir mulut rahim. Efektivitasnya cukup tinggi, sekitar 97-99%, dan bisa bertahan 3-5 tahun. Pemakaiannya praktis, tidak menekan ASI, kesuburan juga cepat kembali setelah pengangkatan. Biasanya metode ini bisa dipilih menjadi alternatif untuk bonsai yang tidak cocok menggunakan KB estrogen. Nah, tapi pemasangannya memang perlu obat anestesi dan perlu dilakukan oleh tenaga medis terlatih. Pola haid bonsai bisa juga berubah dan kadang terasa nyeri setelah pemasangan dan pelepasan implan ini. Metode kontrasepsi yang berikutnya adalah suntik KB, yang merupakan kontrasepsi yang mengandalkan hormon. Kontrasepsi suntik KB dengan 3 bulan mengandalkan hormon progesteron, dan untuk KB 1 bulan mengandalkan hormon estrogen. Biasanya hormon ini dengan metode penyuntikan ke pantat
lengan, atau otot yang dilakukan secara teratur sesuai dengan durasinya. Cara kerja metode ini adalah dengan menekan ovulasi, mengentalkan lendir mulut rahim, dan mengubah lapisan dalam rahim. Efektivitasnya cukup tinggi, yaitu sekitar 99%. Metode ini biasa dipilih karena praktis, efektif, namun memang perlu menunggu waktu penyesuaian hormonal jika bonsai ingin merencanakan hamil kembali. Nah, metode selanjutnya adalah pil KB. Pil KB adalah alat kontrasepsi yang juga lazim digunakan. Dikonsumsinya setiap hari, diupayakan dalam jam yang sama. Dapat digunakan pada seluruh usia reproduksi untuk menunda atau menjarangkan kehamilan. Kerjanya adalah dengan menekan ovulasi, mencegah implantasi, mengentalkan lendir serviks sehingga lebih sulit dilewati oleh sperma. Nah, efektivitasnya juga cukup tinggi, yaitu 92-99%. Nah, tapi pemakaiannya harus disiplin ya bonsai, karena jika terlupa, kemungkinan hamil kembalinya cukup tinggi. Dan penggunaannya juga tidak bisa disarankan pada bonsai-bonsai yang masih menyusui karena efeknya dapat menekan produksi ASI. Selanjutnya yang paling akhir adalah kontrasepsi mantap. Ini adalah yang terakhir untuk pasangan, bonsai dan ayah yang sudah ingin KB secara permanen. Bisa memilih jalan dengan operasi. Bonsai akan dilakukan tubektomi, di mana dilakukan pengikatan atau pemotongan dari tuba falopi sehingga sel telur tidak lagi bertemu dengan sperma. Dengan cara yang sama, namun untuk ayah dapat dilakukan vasektomi, sehingga sperma juga tidak dapat membuahi sel telur. Efektivitasnya lebih dari 99%. Namun ingat, karena ini adalah kontrasepsi mantap, perlu pertimbangan matang-matang sebelum dilaksanakan prosedur ini. Itu dia, berbagai macam metode kontrasepsi yang bisa bonsai pilih bersama ayah, agar kehamilan dapat dijalani dengan penuh persiapan di masa sesuai harapan. Tapi ingat, ini adalah bagian dari usaha. Tetap ada kemungkinan kegagalan untuk kita semakin mempercayai dan mengimani kebesaran Yang Maha Kuasa.